Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan latihan soal subtema 1 tema 4 Bupena jilid 6B halaman 29. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan IPS KD 3.3. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Kerjasama antar negara anggota ASEAN pada gambar di atas adalah dalam bidang A. Sosial, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Keamanan. Oke, kita lihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan pertandingan basket antar negara ASEAN atau SEA Games. Penyelenggaraan SEA Games termasuk kerjasama di bidang budaya. Jadi jawabannya adalah C. Budaya. Nomor 2. Manfaat dibentuknya kerjasama ASEAN dalam bidang penanggulangan bencana alam adalah titik-titik. Jawabannya adalah meringankan beban negara yang terkena bencana alam, dapat memberi bantuan dan dukungan saat suatu negara terkena bencana alam, serta terciptanya masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Nomor 3. Tujuan Indonesia memberikan beasiswa kepada pelajar asing untuk mempelajari membatik di Yogyakarta adalah titik-titik. Jawabannya, untuk memperkenalkan kain batik ke dunia, khususnya negara-negara ASEAN, meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat anggota ASEAN. Nomor 4. Tuliskan 2 contoh peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Jawabannya, ikut serta dalam penyelenggaraan SEA Games, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN, memberikan beasiswa pelatihan membatik untuk seniman dari negara-negara ASEAN, menyelenggarakan pameran budaya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-4. Dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Proses itu menyebabkan perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. PLTA bekerja dengan turbin dan generator yang digerakkan oleh energi gerak air. PLTA biasanya memanfaatkan gerak air pada waduk ataupun air terjun karena waduk dan air terjun memiliki aliran air yang cukup kuat dan stabil sehingga dapat menggerakkan turbin. Contoh PLTA di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur dan PLTA Seruling di Jawa Barat, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Musi di Bengkulu. Nomor 1. Alat yang digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA adalah A. Generator, B. Transmisi, C. Pembangkit listrik, D. Transformator. Oke, kita lihat pada bacaan. Pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Jadi yang menggerakkan turbin adalah pembangkit listrik. Jawabannya C. Nomor 2. Fungsi kincir air pada PLTA adalah A. Menggerakkan dinamo, B. Membangkitkan listrik, C. Memanfaatkan gerak air, D. Mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Oke, kita lihat pada bacaan. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo. Jadi jawabannya adalah A. Menggerakkan dinamo.
Nomor 3, sumber air yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik adalah titik-titik. Kita lihat pada bacaan, PLTA biasanya memanfaatkan gerak air pada waduk ataupun air terjun. Jadi sumber air yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik adalah waduk dan air terjun. Nomor 4, perubahan energi apa saja yang terdapat dalam PLTA? Jelaskan. Kita lihat pada bacaan, energi potensial menjadi energi kinetik dan energi gerak menjadi energi listrik ya. Nomor 5, tuliskan kembali alur PLTA dalam menghasilkan listrik hingga mengalirkannya ke rumah-rumah. Ya, alurnya seperti ini ya, mulai dari PLTA, kemudian transformator penaik tegangan, lalu sutet, kemudian transformator penurun tegangan, kemudian jaringan distribusi, dan rumah warga. Keterangannya, energi listrik dihasilkan oleh PLTA, kemudian disalurkan ke transformator penaik tegangan agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya dialirkan ke transformator penurun tegangan, lalu ke gardu atau jaringan distribusi berupa tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah warga. Aliran listrik mengalir ke rumah yang tersambung kabel dari gardu. Muatan IPA KD 3.6. Nomor 1, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dapat berfungsi dengan baik apabila berada pada lokasi perairan yang berarus. Tujuannya untuk A. mematikan turbin, B. menggerakkan turbin, C. menyimpan energi listrik, D. menghentikan generator. Ya, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan energi listrik dengan cara menggerakkan turbin dan generator untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jawabannya B. menggerakkan turbin. Nomor 2, PLTA menggerakkan turbin dengan energi A. batu bara, B. panas bumi, C. aliran air, D. solar. Oke, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari air terjun, aliran sungai yang deras, waduk, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Jadi jawabannya adalah C. aliran air. Nomor 3, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan disalurkan ke rumah dan sekolah melalui titik-titik. Ya, dari skema tadi kita lihat bahwa dari pembangkit listrik sampai ke rumah melalui transformator, sutet, dan jaringan distribusi atau tiang listrik yang tersambung kabel ke rumah atau sekolah. Nomor 4, tuliskan langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik berikut. Jawabannya nomor 1, energi listrik dihasilkan oleh PLTA. Nomor 2, energi listrik disalurkan ke kabel besar di sutet. Nomor 3, selanjutnya disalurkan ke transformator penaik tegangan agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Nomor 4, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan energi listrik cukup besar. Nomor 5, energi listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat disalurkan ke rumah ataupun perkantoran. Nomor 6, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi berupa tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah warga. Aliran listrik mengalir ke rumah yang tersambung kabel dari gardu. Muatan PPKN KD 3.3. Nomor 1, Pak Abdul memiliki usaha garmen.
Suatu hari, karyawan Pak Abdul sakit sehingga tidak dapat melakukan produksi garmen. Padahal karyawan tersebut telah bekerja lama. Sikap Pak Abdul sebaiknya A. Memecat karyawan tersebut, B. Mengurangi upah karyawan tersebut sebagai hukuman karena tidak masuk kerja, C. Mengizinkannya dan mencari karyawan sementara untuk menggantikan pekerjaannya, D. Menutup usaha garmen miliknya. Jawabannya adalah C. Mengizinkannya dan mencari karyawan sementara untuk menggantikan pekerjaannya. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Manfaat menerapkan sikap tersebut adalah titik-titik. Jawabannya, terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Nomor 3. Tuliskan 3 akibat tidak menghargai keberagaman usaha ekonomi. Jawabannya antara lain, hubungan sosial tidak harmonis, menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, menghambat pembangunan nasional, usaha yang dijalankan tidak dapat berkembang, terjadi persaingan yang tidak sehat atau monopoli, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Nomor 4. Jelaskan pentingnya sikap menghargai dalam keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Jawabannya, sikap menghargai dalam keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat sangat penting karena akan memotivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Manfaat yang kita peroleh adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Muatan SBDP KD 3.1. Perhatikan poster berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nomor 1. Tujuan dari poster tersebut adalah untuk A. Mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik, B. Mempromosikan kepada masyarakat tentang lampu hemat energi, C. Menginformasikan kepada masyarakat tentang baterai daur ulang, D. Menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi alternatif. Ya, jawabannya adalah A. Mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik. Dalam poster itu ada kata budayakan hemat energi dan ayo gunakan listrik seperlunya. Jadi menghemat energi listrik. Nomor 2. Poster tersebut termasuk jenis poster A. Niaga, B. Pendidikan, C. Kegiatan lomba, D. Layanan masyarakat. Untuk poster niaga itu berisi tentang promosi barang. Poster pendidikan berisi tentang pendidikan. Untuk poster kegiatan lomba berisi tentang perlombaan. Untuk poster layanan masyarakat berisi tentang himbauan kepada masyarakat. Pada poster tersebut mengenai himbauan kepada masyarakat untuk menghemat energi listrik. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Kalimat ajakan persuasif pada reklame bertujuan untuk titik-titik. Jawabannya, menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Nomor 4. Apa makna kalimat ajakan pada reklame berikut? Tuliskan pada kolom di bawahnya. Mana kalimat ajakannya titik-titik. Jawabannya, menawarkan dan mengajak pembaca membeli barang atau produk dari Erlangga Group. Dalam rangka Erlangga Anniversary, pembeli akan mendapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian produk pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2018. Nomor 5. Perhatikan reklame berikut. Apa informasi yang kamu dapatkan dari reklame tersebut? Jawabannya, Lomba Cerdas Cermat Sains Jenjang SD MI 2017 akan diselenggarakan di Bandung pada hari Kamis 3 Agustus 2017 pukul 13.00 sampai selesai.
Hadiah untuk juara pertama Rp1.500.000, juara kedua Rp1.000.000, dan juara ketiga Rp750.000. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.